Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi diskusi kita. Sepertinya masih ada yang kurang paham ya. Bagaimana sih tentang larangan membunuh dalam Islam itu? Masih ada yang kurang paham gitu. Jadi aku perlu jelaskan lagi. Begini, intinya membunuh dalam Islam itu tidak dibolehkan tanpa alasan-alasan yang bisa dibenarkan. Nggak boleh membunuh dalam Islam itu, ya. Kecuali ada alasan-alasan yang membolehkan. Kalau aku garis besarkan secara apa ya, global gitu ya. Yang boleh dibunuh itu mereka yang menjadi ancaman bagi kehidupan itu sendiri. Nah, itu boleh dibunuh. Yang pertama. Yang kedua, apabila dalam peperangan. Ya, kalau peperangan ya wajar. Peperangan itu kan kuncinya dua, membunuh atau dibunuh. Itu aja sudah. Kalau kamu nggak membunuh ya kamu dibunuh. Itu aja. Dan nanti dalam peperangan pun dalam Islam itu ada aturan. Apa yang boleh, apa yang tidak, seperti merusak rumah ibadah apapun, bukan hanya masjid, musola, langgar, enggak, rumah ibadah siapapun itu enggak boleh diganggu, pohon enggak boleh ditebang, orang tua enggak boleh, anak-anak enggak boleh, gitu. Itu kekasatrianya aturan perang dalam Islam itu seperti itu, gitu loh. Jadi walaupun dalam Islam, dalam perang itu kita boleh membunuh, tapi Islam tetap punya aturan, apalagi di luar peperangan gitu. Jadi kalau kita baca hadis atau baca ayat-ayat tentang membunuh di dalam Al-Quran itu kan ada juga. Itu kita harus hati-hati membaca behind screen-nya ayat itu seperti apa sih gitu loh. Yang melatar belakangnya ayat itu seperti apa gitu loh. Jangan hanya karena kita baca oh ayat hadis ini suruh membunuh ya sudah bunuh. Enggak begitu. Itu pasti ada behind screen-nya gitu. Karena apa itu terjadi gitu loh. Karena yang kita tahu kalau kita baca, nggak tahu kalian baca Torah nggak ya? Sekali-kali baca Torah lah. Itu prinsip ganti rugi itu masih berlaku di dalam Islam dan itu tertulis juga di dalam Al-Quran gitu loh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa itu masih berlaku. Gitu loh. Maka kisos itu ya, itu kan proses nyawa ganti nyawa. Kalau ada seseorang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, keluarganya itu boleh menuntut supaya dia juga dibunuh karena dia sudah mengancam kehidupan keluarganya. Tetapi ada jalan keluar lain, kalau keluarganya mau memberikan pengampunan itu juga boleh. Jadi otoritas ada di keluarganya. Gitu. Jadi kalau ucuk-ucuk bunuh sana sini, apalagi orang nggak tahu apa-apa dibom itu ya enggak lah, bukan begitu. Islam tuh nggak begitu gitu loh. Makanya kalian kalau ngaji tuh yang hati-hati, yang benar. Kalau nggak ngerti tanya supaya jangan gampang dipengaruhi orang tuh hal-hal yang nggak benar gitu. Islam tuh agama damai gitu loh. Terhadap siapapun kita harus menyebar damai. Terhadap sesama Islam, terhadap di luar Islam juga harus memberikan kedamaian. Contohnya ketika Kanjeng Nabi sedang duduk-duduk gitu ya, terus ada orang membawa jenazah mau menguburkan jenazah gitu. Kanjeng Nabi memberi penghormatan berdiri. Sahabat tanya, loh, ya Rasulullah itu kan Yahudi gitu. Apa ya Rasulullah? Iya itu Yahudi, tapi kan manusia kan. Subhanallah, bagaimana penghormatan yang begitu tinggi? Itu loh. Artinya dalam Islam itu ada 3 persaudaraan. Persaudaraan seiman ya, saya dengan Anda yang Islam itu. Nanti untuk Anda yang bukan Islam itu ada 2 tempat yang kita bisa bersaudara.
saudara sesama sebangsa, sama-sama bangsa Indonesia. Nah, kita ini ya, meskipun beda agama tapi kita saudara sama-sama bangsa Indonesia. Nanti ada lagi yang bukan lokal tapi dia universal, apa? Saudara sesama manusia. Itu loh. Jadi sesama manusia ini bersaudara. Meskipun lain agama, meskipun lain negara, lain bangsa, tapi sama-sama rasnya itu manusia, kita ini bersaudara. Gitu loh. Indah kan? Bagaimana Islam mengatur kafir itu menjadi dua bagian. Ada zimni, ada harbi. Bagaimana Kanjeng Nabi menggaransikan dirinya, kalau kamu menyakiti kafir-kafir yang zimni itu, sama dengan kamu menyakiti aku. Itu. Subhanallah, bagaimana indahnya. Gitu loh. Jadi nggak boleh, bunuh-bunuhan tuh nggak boleh gitu loh. Alasan apapun tidak boleh, kecuali alasan yang dibenarkan tadi yang seperti yang aku jelaskan, karena dia memberi ancaman kepada kita gitu loh. Makanya di ini satu ayat yang akhir-akhir ini banyak dikutip, baik di Jerman maupun di Inggris ini aku lihat banyak dikutip, itu surat Al-Maidah ya. Al-Maidah suratnya surat 5 ayat yang nomor 32. Ini sebetulnya ayat ini menceritakan tentang bangsa Yahudi, itu loh, Bani Israel. Tetapi hukumnya juga tetap berlaku di dalam Islam, gitu loh. Jadi kan agama ini kan abrogasi. Nah, nanti aku jelaskan abrogasi lah, kalian tahu nggak abrogasi itu? Ya. Jadi otoritas Allah, mana hukum yang sudah tidak berlaku, mana hukum yang tetap berlaku, gitu loh. Nah, hukum ini bicara terhadap orang-orang Yahudi ya, Bani Israel itu. Tetapi bagi kita orang Islam juga hukumnya tetap berlaku gitu ya. Gimana? Ini aku bacakan ya. Ini familiar kok, cuman panjang, ini aku cuplik yang tengah aja. Banyak. Kemarin di Inggris, di Jerman ini dinukil, ditempel di pinggir-pinggir taman di mana gitu ya. Ya alhamdulillah ada kesadaran berquran. Itu namanya kesadaran berquran, meskipun masih dalam tingkat humanis ya, bukan teologis. Ya namanya bertahap gitu loh. Jadi nggak ada alasan orang untuk anti Quran itu, siapapun itu nggak ada alasan itu. Nggak ada. Karena apa? Kalaupun dia nggak cocok dengan yang teologis, dia dengan humanis mesti cocok. Gitu. Seperti ayat ini. Ini ayat humanis ya. Aku bacakan langsung ke intinya saja. Oleh karena itu kami, maksudnya Gusti Allah, tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Nah, ya kan, bagi Bani Israel ya. Bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Bayangkan, kalau kalian membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan itu sama dengan kalian membunuh seluruh manusia di bumi. Sanggup kalian menanggung dosanya? Oke, selanjutnya ya. Sebaliknya ya, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Coba, kalau kamu menjaga kehidupan satu manusia, sama saja kamu menjaga kehidupan seluruh manusia di bumi. Artinya apa? Nyawa itu dalam Islam benar-benar dihargai, dihormati. Jadi tidak benar bahwa kita dengan gampang bisa membunuh orang, apapun alasannya tidak benar kecuali alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum tadi. Gitu. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu membunuh, itu perspektifnya peperangan, dan dalam peperangan Islam itu posisinya defensif bukan ofensif gitu loh. Dia bertahan bukan menyerang. Gitu, ya. Makanya hati-hati kalau baca surat yang ada isinya tentang perang, tentang membunuh, itu harus dipahami. Tentang hadis juga begitu ya. Jadi bukan serta-merta hajar saja, bunuh saja, itu ya kamu itu repot, nggak ngerti beragama dengan benar gitu loh. Makanya di sini perlunya kita ngaji, perlunya kita beragama, perlunya kita paham terhadap pesan-pesan agama itu. Semoga sesama makhluk di bumi itu menciptakan kedamaian bersama gitu. Kalau ada yang beda-beda, bicarakan dengan baik-baik gitu.
Oke, gitu aja. Paham ya? Jangan tanya-tanya. Ya semoga paham lah. Masa nggak sulit sih penjelasannya gitu. Meskipun di Al-Quran banyak ayat-ayat tentang membunuh, tentang apa perintah, itu perspektifnya dalam peperangan gitu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.